Saudara, foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kami melihat foto yang beredar Ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan baju olahraga di dalam sebuah ruangan. Sementara Syahrul Yassin Limpo duduk di samping Firly Bahuri mengenakan kemeja lengan pendek. Foto ini beredar di tengah isu ada pertemuan antara pimpinan KPK dengan Syahrul Yassin Limpo terkait pemberian uang senilai 1 miliar rupiah kepada pimpinan KPK di lapangan bulu tangkis. Terkait beredarnya foto Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron merespons melalui pesan tertulis. Nurul Gufron meminta untuk mengklarifikasi foto itu kepada yang bersangkutan. Konfirmasi itu ke yang bersangkutan, saya tidak tahu. Di tengah pertanyaan publik soal belum adanya penetapan tersangka dalam kasus korupsi Kementerian Pertanian, publik dikejutkan dengan adanya laporan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian. Polisi telah memeriksa mantan mentan Syahrul Yassin Limpo dalam kasus ini. Bagaimana KPK bisa mengusut kasus korupsi Kementan secara akuntabel di tengah munculnya kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK. Kita ulas sore ini bersama dengan mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho atau Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Saya yang Selamat pertama sore Pak Saud. Ke Pak Saud dulu. Pak Saud, ini sebelum kita berbicara panjang lebar soal dugaan pemerasan pimpinan KPK. Jadi sejauh ini Pak Saud melihatnya KPK bagaimana dalam menangani kasus korupsi yang menjerat mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo ini? Ada yang aneh? Ya, di luar kelaziman ya. Ya, kalau mau pakai bahasa aneh juga boleh gitu. Nah, kalau saya selalu mengatakan di penyelidikan aja itu by name, by address tuh harus tahu dong siapa yang mau diselidiki. Kemudian masuk ke penyidikan, terus belum masuk penggeledahan. Masa rumah Aldri saya geledah, kamu belum terima SK, itu lucu juga kan? Ya nggak? Saya berani geledah rumah kamu kan karena memang KUHAP sudah mengatur semua itu, dan kemudian penyidik juga paham betul target-targetnya, terus apa yang mau dicari dan seterusnya. Nah, jadi yang pertanyaan besarnya sudah digeledah tapi belum ada hingga kini penetapan tersangkanya yang diumumkan KPK. Ya, pertanyaannya kan belum ada pengumuman resminya. Biasanya kan mereka katanya mengumumkan selalu nanti sekalian dengan penahanan, bisa jadi itu strategi gitu ya. Kalau periode sebelumnya itu begitu penyelidikan sudah diputuskan di penyidikan, kemudian diumumkan, tapi memang tidak langsung ditahan. Kemarin kan mereka punya konsep mau langsung ditahan. Ini kita lihat panggung depannya ya. Panggung belakangnya kita kan nggak tahu nih ada apa. Ya nggak, terus kemudian kemarin ada cerita hari ini beredar foto. Nah itu kan nggak boleh, kan itu pasal 36 tuh. Pasal 36 dipahami nggak sama pimpinan KPK bahwa dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara itu tidak boleh bertemu dengan alasan apapun. Jadi ini kan sebenarnya sudah, jadi dari sini aja sudah menunjukkan mereka nggak paham undang-undang KPK sendiri, bukan nggak paham, nggak mau menjalankan undang-undang KPK dengan benar dan proses KUHAP ya dengan baik dan benar. Jadi kalau memang dari awal sudah ada, kan itu pimpinan semua menandatangani proses penyelidikan dan penyidikan. Terus kemudian masih dilakukan pertemuan di lapangan itu kan jadi aneh, itu kan pidana sebenarnya kalau mengikuti pasal 66 ya, dari pasal 36 ke pasal 66 mengenai sanksinya itu disebutnya adalah pidana 5 tahun. Jadi akhirnya kita masih bertanya ini ada apa ya gitu kok jadi banyak sekali yang menyelimutinya gitu kira-kira Mbak. Termasuk dengan tanda tanya yang ditanyakan oleh publik adalah kemarin pada saat mentan sudah pulang dari luar negeri ke Indonesia masih bisa kemana-mana gitu tanpa harus diperiksa dulu ke KPK. Nggak, kalau itu debatable ya, artinya gini kan penyidik punya paham waktu di mana mereka harus mulai melakukan penyidikan, penahanan, memanggilan dan seterusnya kan penyidik punya kebebasan dalam hal ini independensi. Persoalannya kembali waktu itu memang kalau dia keluar negeri saya hanya mau lihat protokoler konsulernya, kan sempat hilang itu kemudian
Kalau seorang menteri ke luar negeri kan dari proses penyidikan sudah masuk, tentunya penyidik harus paham. Atau kalau mau ikut surveillance, take out dia di mana saat itu. Tapi kan ada waktu jeda hilang. Kemudian kita nggak tahu dia di mana. Kemudian protokol konselor KBRI juga nggak jelaskan, padahal menteri ada di luar negeri. Jadi banyak ya ini kalau mau diurut-urut kompleksitasnya kasus ini. Oke, sekarang saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, gimana caranya membedakan nih, bisa mengusut dua-duanya antara dugaan korupsinya dengan dugaan pemerasannya, Prof? Prof, mohon maaf, masih di mute. Ya, jadi ada dugaan-dugaan. Saya melihatnya begini, Mbak. Kalau dikatakan dugaan ya boleh-boleh saja ya. Karena ini kan satu levelnya orang dengan orang. Pak Menteri dengan Pak Ketua KPK. Subjeknya jelas, orang dengan orang. Kemudian kepentingannya jelas. Tadi Pak Saud mengatakan ini adalah tingkatannya Menteri, tingkatannya Ketua. Ketemu pun nggak boleh. Oleh karena itu kalau kita melihat dari proses penanganan sampai sekarang, kalau orang berpikir seperti itu sah-sah saja. Apalagi ada laporan. Kan itu Mbak. Laporan itu sebagai bentuk adanya suatu informasi, adanya suatu tindak pidana. Oleh karena itu dari laporan itu terhadap seseorang yang sekarang beredar dalam foto, itu suatu korelasi. Sehingga jangan-jangan betul, kan gitulah. Oleh karena itu laporan yang sekarang ini dilakukan suatu penyelidikan, pemanggilan oleh Pak mantan Menpan, mantan Mentan, kemudian pemanggilan oleh ajudan, oleh Polri. Itu dalam rangka untuk mengkualifikasi. Pertanyaannya apakah ada kausalitas? Nah ini yang kita lihat antara penanganan perkara dengan dugaan pemerasan. Itu kalau kita lihat suatu perkara-perkara umum, modus itu simbiosis yang sering terjadi. Cuman pertanyaannya ini betul atau tidak. Itu masih tanda tanya ya? Ya, kalau lihat peristiwa tampaknya ada suatu kebenaran dugaan seperti itu. Karena levelnya sudah level tingkat tinggi. Peristiwanya juga sedang dilakukan. Apakah itu rumor? Itu juga menjadikan suatu perdebatan. Ini yang saya kira kita tunggu saja Mbak, gitu Mbak. Tapi kausalitasnya kok agak nyambung begitu. Oke, Pak Saud, kalau misalnya ini kan masih dugaan ya, belum terbukti begitu ya. Nah, terkait dengan dugaan pemerasan ini yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, gimana mestinya internal KPK termasuk Dewas harus meresponnya? Perlukah pimpinan yang diduga ini dinonaktifkan sementara? Oh iya, kalau saya bilang sih memang sebaiknya begitu. Sama, makanya saya bilang dalam case ini kita melihatnya ada ketelitian atau yang kurang di Dewas. Karena begini, kalau kemarin dimulainya dilakukan penyelidikan, terus dilakukannya ada laporan pemanggilan ataupun pendalaman dilakukan oleh Polda terhitung Agustus. Kalau sensornya dari Dewas ini baik, mereka kan harus segera mengklarifikasi itu gitu. Tapi kan kelihatannya diem-diem aja ya. Karena memang sangat berbeda pengawas internal saat ini dengan Dewas yang dulu, yang sangat detail, proaktif. Sekarang ini kita nggak ngerti. Tapi kalau kita mau bicara pemberantasan korupsi secara keseluruhan, ini kan harus di-clear-kan gitu. Artinya begini, kalau memang ada bertemu, itu fotonya ada, itu perlu didalami. Apa ada transaksi, itu perlu didalami. Tetapi pada bagian lain, kita kan nggak mau juga lepas ke belakang. Ini perilaku yang bersangkutan ini kan kurang lebih ada 6 case yang sudah berlaku selama ini. Itu yang saya bilang waktu case keempat, case ketiga, saya bilang, ini kalau nggak dilakukan penindakan, ini akan begini terus. Ternyata hari ini ada lagi berita yang sama. Jadi maksud saya, behavior ini kan sesuatu yang sangat erat sekali dengan persoalan integritas dan persoalan nilai yang udah berubah di KPK. Kalau pengalaman Pak Saud dulu gini, kalau misalnya ada diduga pimpinan yang tersangkut dugaan itu gitu, apa yang biasa waktu itu dilakukan? Oh tentunya pertama kan pengawas internal akan melakukan penyelidikan. As a simple saya pakai batik lengan pendek, padahal seharusnya persyaratannya batik lengan panjang, dipoto oleh pengawas internal, dikirim tertulis kepada saya, Bapak melanggar kode etik. Ya itu yang simple as that. Jadi artinya saya nggak tahu sekarang di dalam tuh kayak apa gitu. Apakah ini sudah biasa-biasa? Ada orang pimpinan ketemu ya langsung, sedangkan dalam pasal 36 tadi sudah dibilang langsung tidak langsung itu tidak boleh ketemu, dan di pasal 65 dijelaskan itu pidananya 5 tahun kalau pasal 36 itu.
Itu kita nggak bicara dia tersangka atau tidak loh ya. Langsung dengan alasan apapun, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi dia nggak paham itu gitu. Oke. Untuk apa pasal itu dibuat? Kan kita supaya tidak ada konflik of interest, menanamkan kepercayaan ke publik. Sekarang tanya ke publik dengan foto hari ini itu apa kata publik? Nah, membangkitkan kepercayaan publik itu dalam pemberantasan korupsi itu hal yang paling atas di dalam memberantas korupsi. Sehingga kemudian terjadilah efisiensi dan seterusnya, memberantas korupsi kemudian mengubah perilaku. Orang akan pikir, ya pimpinannya begitu, gimana kita? Jadi sekali lagi, ini mungkin yang kita harus clearkan. Oleh sebab itu, karena KPK di bawah presiden, udah presiden yang ngomong, kamu berhenti dulu deh. Biar nggak pusing, menterinya juga yang kamu urusin udah berhenti. Sederhana, as simple as that. Oke, menjawab pertanyaan dari Pak Saud itu, Pak Hipnu, itu gimana untuk publik ini percaya bahwa penanganannya tetap berjalan untuk dugaan korupsinya, satu sisi dugaan pemerasannya itu juga tetap berjalan agar publik ini percaya dengan apa yang dilakukan oleh KPK untuk pemberantasan korupsi, Pak Hipnu? Ya, saya kira ini suatu taruhan sekali kepada Polda yang harus segera mungkin, seperti disampaikan oleh Pak Saud. Kalau ini sampai berlarut-larut terhadap kasus pemerasan pimpinan ketua KPK, ini akan menjadikan ketidakpercayaan terutama elemen lain, misalkan elemen penyuluh, elemen api, dan sebagainya. Ini akan jadi pembicaraan, sehingga tidak bisa berpikir objektif bagaimana pemberantasan korupsi ke depan. Kalau terhadap pimpinannya pun terjadi suatu masalah. Jadi ketika ada dugaan permasalahan seperti ini, kita mohon sekali Mabes Polri, Polda segera mungkin. Apakah ini terbukti atau tidak? Jadi jangan pelarut-larut, karena kondisi Indonesia itu suatu darurat korupsi. Terkait penanganan korupsi berlarut-larut, tapi penanganan lain juga demikian. Sehingga bagaimana jalan cepat pemerintah juga sebagai manajemen pengendalian tindak pidana itu sangat menentukan sekali. Kalau iya, kalau tidak, ya tidak. Begitu, Mbak. Jadi ada dua penanganan yang harus cepat dilaksanakan ya, dilakukan pengusutannya, ada dugaan korupsinya dan dugaan pemerasannya. Terima kasih Pak Hipnu Nugroho, terima kasih Pak Saud Situmorang, sehat selalu. Hipnu, selamat jalan. Terima kasih, matur nuwun.